Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran rohani kita, dan kita sudah tiba di Rut pasal yang kedua. Ibu bapak saudara semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa keputusan Elimelek dan keluarganya pergi ke Moab adalah keputusan yang sangat keliru. Sebab nyatanya di Moab keadaan mereka tidak jauh lebih baik, malah tambah buruk. Sebab Elimelek mati, kedua anaknya juga mati, dan yang terjadi, Naomi akhirnya pulang lagi ke Bethlehem. Tentu saja ditemani oleh Rut menantunya. Ibu bapak saudara, mereka harus memulai lagi hidupnya dari titik nol. Dan Rut yang bertanggung jawab untuk mengupayakan supaya dia dan mertuanya bisa survive di Bethlehem ini. Ingat, memulai dari nol. Yang menarik adalah kita kemudian mengenal kisah Rut ini, mengenal sosok Rut ini menjadi seorang wanita yang diperistri Boaz, menjadi wanita yang sangat berhasil, menjadi wanita yang bahkan masuk dalam daftar sisilah Tuhan Yesus. Apa yang menjadi titik balik kehidupan Rut sehingga dia mengalami kehidupan yang terbaik, mengalami berkat, mengalami kelimpahan? Saya ingin menjelaskan kepada Anda hal yang penting yang menjadi rahasia titik balik dalam kehidupan Rut. Kalau kita bicara pada umumnya, orang seringkali berpikir kalau ingin berhasil, kalau ingin sukses, maka faktor yang utama adalah kerja keras. Semakin kita bekerja dengan keras, semakin kita bekerja dengan giat, gigih, bahkan kalau perlu siang jadi malam, malam jadi siang, artinya kerja tanpa henti, maka itu cara untuk kita berhasil dan sukses. Benarkah demikian? Saya bukan bermaksud menentang pendapat itu. Saya termasuk bekerja keras juga. Dan Alkitab juga menulis bahwa kita juga harus bekerja dengan rajin. Tetapi keliru besar kalau kita menganggap bahwa itu satu-satunya cara, atau bahkan itu cara mengalami titik balik yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita coba simak kisah Rut ini. Rut bukanlah orang malas sehingga dia berhasil. Bukan. Rut bukan orang yang hanya duduk-duduk begitu saja lalu kemudian datanglah Boaz melamar dia. Tidak demikian. Rut seorang pekerja keras. Buktinya apa? Dari ayat-ayat yang kita baca, ibu bapak saudara semuanya, saya ingin mengajak Anda baca ayat yang ke-7. Jadi ini komentar daripada pegawai-pegawainya Boaz. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk. Jadi Rut ini sibuk, dia bekerja terus. Kapan? Dari pagi sampai sekarang. Alkitab kasih keterangan lagi, dan seketika pun ia tidak pernah berhenti. Jadi kita semuanya sepakat bahwa Rut ini pekerja keras. Tapi pertanyaannya, bagaimana Rut mengalami titik balik? Apakah karena dia bekerja keras, maka itu membuat dia sukses? Ternyata jawabannya tidak. Rut memang melakukan bagian yang untuk bekerja keras, bekerja dengan rajin. Tetapi yang membuat dia mengalami titik balik adalah ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Perhatikan kata berikutnya. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Garis bawahi kata kebetulan. Jadi Rut ini kebetulan dia memungut daripada jelai itu di ladang milik Boaz. Jadi kebetulan dia berada di tempat yang tepat. Dan kebetulan berikutnya adalah Boaz pada waktu itu ada di ladangnya. Jadi kalau boleh saya katakan, Rut ini berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kalau satu
di antara dua hal ini tidak terpenuhi, mungkin Ruth tidak menjadi seperti yang sekarang kita kenal. Ruth boleh saja berada di tempat yang tepat, tapi kalau timingnya tidak tepat, Boas tidak sedang berada di ladangnya, tidak sedang melihatnya, tentu ceritanya tidak seperti yang kita kenal sekarang. Atau mungkin juga Ruth berada di waktu yang tepat, Boas melihat, tetapi Ruth berada di ladang yang bukan milik Boas, maka cerita pun tidak bisa bergulir seperti sekarang ini. Jadi momennya sedemikian tepat, Ruth berada di tempat yang tepat, yaitu di ladang Boas, dan pada waktu yang tepat, yaitu ketika Boas melihatnya. Kombinasi atau pertemuan antara waktu yang tepat di tempat yang tepat, itulah yang membuat Ruth mengalami titik balik yang luar biasa dalam kehidupannya. Besok kita akan baca, kita pelajari pasal-pasal berikutnya bagaimana Ruth bisa diperistri Boas. Tetapi di pasal kedua ini kita sudah melihat bahwa sesungguhnya keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa keras kita bekerja. Keberhasilan ditentukan oleh seberapa kita berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Pertanyaannya, adakah manusia yang bisa menentukan kapan berada di waktu yang tepat dan berada di tempat yang tepat? Tidak ada yang tahu. Tuhanlah yang mengatur kebetulan ini. Jadi kata kebetulan ini kalau saya pelajari di dalam bahasa Ibraninya, itu artinya adalah kebetulan yang direncanakan. Siapa yang merencanakan? Tentu saja Tuhan. Jadi segala peristiwa-peristiwa dalam hidup ini yang kalau kita flashback, melihat kembali ke belakang, kok sepertinya terjadi kebetulan. Sesungguhnya itu bukan kebetulan secara natural, tapi Tuhanlah yang memang mengatur peristiwa kebetulan itu, sehingga kita berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Ibu, Bapak, Saudara semuanya, message yang penting yang saya ingin share kepada Anda. Kalau Anda ingin berhasil, bekerjalah dengan rajin, itu harus. Tetapi jangan berpikir satu-satunya cara untuk kita meraih keberhasilan adalah bekerja dengan rajin. Menurut saya, hal yang lebih penting di atas semuanya itu adalah libatkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab begitu kita melibatkan Tuhan, maka Tuhanlah yang nanti mengatur. Nanti Tuhan akan menetapkan langkah kita. Dan Tuhanlah yang akan membuat skenario kita mengalami kebetulan-kebetulan yang akhirnya menjadi titik balik dalam hidup kita. Saya selalu ingat apa yang dikatakan Warren Buffett, orang terkaya di Amerika beberapa tahun yang lalu. Dia berkata seperti ini, bukan seberapa kuat Anda mendayung, tetapi seberapa kuat arus yang ada di bawah perahu Anda. Jadi keberhasilan bukan ditentukan seberapa kuat kita bekerja, seberapa hebat pemikiran dan hikmat kita, bukan seberapa besar modal yang kita punya, bukan semuanya itu. Justru keberhasilan kita ditentukan oleh seberapa besar arus anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau anugerah Tuhan menyertai kita, maka kita pun akan dibawa Tuhan ke tempat yang Tuhan sudah siapkan dan rencanakan untuk keberhasilan kita. Sebaliknya, Anda boleh bekerja sekeras apapun, tapi kalau arusnya melawan dengan Anda, saudara akan capek luar biasa, letih luar biasa, dan hasilnya pun tidak seberapa. Bukankah dalam hidup ini seringkali kita melihat orangnya mau bekerja dengan rajin, orangnya mau bekerja dengan keras, bekerjanya juga sungguh-sungguh, tapi juga dia tidak kemana-mana, tidak mengalami lompatan, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan hidupnya dari waktu ke waktu struggle terus. Padahal ini orang pekerja keras. Kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, Alkitab berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah kita tidak menambahi apa-apa. Bekerjalah dengan rajin, tetapi andalkanlah Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhanlah yang merancang kebetulan-kebetulan yang sudah direncanakan dari surga buat Anda dan saya. Tuhan berkati kita semua.